Poligami adalah dosa dalam pandangan Alkitab. Saya tidak sedang mewakili pandangan atau kitab agama lain. Saya sedang mewakili keyakinan saya bahwa poligami adalah dosa menurut Alkitab. Dan itu sebabnya orang Kristen tidak boleh berpoligami. Namun mungkin beberapa di antara Anda bertanya, kalau memang poligami adalah dosa dalam pandangan Alkitab, mengapa dalam Alkitab sendiri kita menemukan ada sebagian tokoh yang berpoligami? Jawabannya adalah karena Alkitab jujur. Alkitab menceritakan bukan hanya ketaatan dari tokoh-tokoh yang ada, tapi juga ketidaktaatan. Alkitab menceritakan bukan hanya kesetiaan, tapi juga ketidaksetiaan. Alkitab menceritakan dengan jujur perlawanan manusia kepada Tuhan, perlawanan manusia kepada rencana-rencana Tuhan. Ide pernikahan yang digagas oleh Tuhan, yang digagas oleh Alkitab sebenarnya adalah pernikahan monogami. Kita lihat dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, Tuhan menciptakan manusia dan kemudian ada dua manusia pertama yang membentuk satu pernikahan, dan itu memang adalah ide Tuhan. Ada satu Adam, ada satu Hawa. Jadi dua manusia ini membentuk keluarga. Namun sayangnya dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa. Keluarga ini jatuh ke dalam dosa. Dan kita lihat pada Kejadian pasal yang keempat, muncullah poligami. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa poligami pada pasal keempat ini adalah dampak dari kejatuhan manusia dalam pasal yang ketiga. Ngomong-ngomong, poligami pertama adalah Lamek. Dia adalah keturunan Kain, dan dia menikah dengan dua orang perempuan, Ada dan Zila. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa dari urutannya saja kita dapat mengetahui bahwa poligami adalah dampak dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Kalau kita mau melihat ide Tuhan tentang pernikahan, kita harus melihat bagaimana pernikahan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Pernikahannya adalah monogami. Tuhan Yesus memberkati.